Jokowi difitnah, katanya suruh Bahlil buat ngakali gas jadi langka, sehingga rakyat geger dan protes ke Prabowo. Kok bisa narasi gak masuk akal begini muncul? Masa iya Bahlil yang ketum Golkar itu mau ngambil resiko yang tidak menguntungkan seperti itu? Dimarahi rakyat pasti, disemprot Prabowo. Iyalah, ya enggak lah, mana mau dia. Besar kemungkinan Bahlil diperintah Jokowi untuk larang pengecer jual LPG 3 kg. Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan, itu adalah kebenaran pemerintah. Gitu ya? Selamat datang di Yuda Media. Jokowi difitnah perintah Bahlil bikin langka gas 3 kg agar citra Prabowo tercoreng. Pinter bikin narasi, pinter banget yang ini ya. Besar kemungkinan Bahlil diperintah Jokowi untuk larang pengecer jual LPG 3 kg. Ini pandangan Saiful, tapi bukan Saiful ini, Saiful Anam. Presiden Prabowo tak pernah mengeluarkan kebijakan melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer. Pengecer ya, bukan pengencer. Berkenaan dengan itu terbuka kemungkinan kementerian terkait, dalam hal ini Bahlil, bergerak sendiri atau ada yang memerintahkan selain presiden untuk memperburuk citra pemerintahan Prabowo. Ngeri kan kalau benar terjadi. Hal ini diungkapkan oleh dosen pasca sarjana Universitas Syahid Jakarta Saiful Anam ketika berbincang dengan kantor berita politik dan ekonomi Ermo pada Selasa kemarin. Sangat terbuka ada yang memerintah untuk memperjelek citra presiden baik langsung maupun tidak langsung. Menurut dia tak menutup kemungkinan pula Bahlil diperintah oleh elit yang selama ini disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengannya. Siapa dia? Ya Jokowi. Bisa jadi ada masukan dari Jokowi yang memang ada kesengajaan untuk mengacaukan keadaan. Bisa jadi Jokowi sedang cek ombak menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Bahlil dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis bagi. Benarkah kisruh soal LPG 3 kg sengaja diskenariokan? Jadi baru aja Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar gas LPG 3 kg kembali bisa dijual oleh pengecer. Hal ini jadi kabar baik lantaran sebelumnya gas subsidi tersebut hanya bisa dibeli di pangkalan resmi Pertamina. Gara-gara ini kan masyarakat sempat kesulitan karena harus ngantri di pangkalan. Bahkan sampai ada korban jiwa di Tangerang Selatan gara-gara ngantri beli gas LPG. Nah, dengan instruksi Pak Prabowo ini, masyarakat kini bisa kembali dengan mudah mendapat gas 3 kg di warung-warung eceran. Di tengah rame kasus gas subsidi ini, ada beberapa pendapat yang bilang bahwa hal ini memang udah diskenariokan. Misalnya pengamat politik Muhammad Sutisna bilang bahwa kisruh soal gas LPG ini sengaja dibuat untuk membenturkan Pak Prabowo dengan rakyatnya. Dia menilai Bahlil sengaja membuat kebijakan yang kontroversial agar rakyat benci Prabowo. Sementara itu, pendapat lain bilang bahwa kasus ini justru sengaja dibuat agar Pak Prabowo muncul sebagai pahlawan. Jadi masalah sengaja dimunculkan di tengah masyarakat, kemudian Presiden Prabowo hadir sebagai pembawa solusi atas masalah tersebut. Nah, tapi kalau pendapat Mimin sih kayaknya nggak begitu deh. Ini ya murni dinamika aja yang biasa terjadi di pemerintahan. Soalnya, Pak Bahlil menetapkan aturan itu juga awalnya biar distribusi gas subsidi tepat sasaran dan juga nggak ada yang jual melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pertamina. Tapi kemudian aturan ini menimbulkan masalah, dan karena inilah Pak Prabowo selaku presiden turun tangan agar masalah selesai. Menurut Mimin sih sesimpel itu saja dan nggak ada skenario-skenarioan. Kalau menurut kalian gimana nih? Sepakat, jadi tidak perlu dipikir yang ruwet-ruwet begitu ya. Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan, itu adalah kebenaran pemerintah. Gitu ya, Pak. Oke. Pertanyaannya udah berkali-kali tuh, Pak. Ya. Perbantuan untuk IT yang di Subpangkalan itu nanti apa, Pak? Perbantuannya, Pak? Perbantuan IT-nya apa, Pak? Sebelumnya Pak Bahlil Pak Bahlil, untuk perbantuan IT-nya di Subpangkalan itu nanti apa, Pak? Udah berkurang. Berarti nggak laporan ya Pak Bahlil? Pak Bahlil untuk bantuan kebijakannya. Bahlil sudah mengakui itu kesalahan saya begitu. Niatnya baik ya, pengen distribusi itu lebih transparan, tepat sasaran dan seterusnya. Cuman mungkin implementasinya kurang koordinasi, bahkan presiden juga kayaknya belum ditembusi dan seterusnya gitu. Jadi ada tidak transparan
dalam prosesnya. Yang aneh adalah ketika polemik ini muncul kemudian nama Jokowi disangkut pautkan seakan-akan ini adalah desain dari seorang Joko Widodo. Kok bisa aja kejauhan Pak Jokowi itu jadi masyarakat biasa yang mungkin di Solo juga kesulitan gas 3 kg, kita kan nggak tahu ya. Iya dong, bagaimana cara Pak Jokowi? Ya kayaknya nggak mungkin ya, Pak Jokowi gak nyari gas 3 kg. Pak Jokowi nyarinya gas yang non subsidi pastinya gitu. Kita baca komentar. Ini pasti sudah banyak yang kemakan atau ke-trigger bahwa ini adalah desain dari Pak Jokowi. Sepintas Pak Bahlil mirip banget sama Pak Jokowi. Makanya dia memiliki jiwa visioner yang cerdas dan dapat membantu untuk rakyat yang kelas bawah dari yang susah menjadi lebih susah. Menjadi lebih susah. Sehat-sehat ya Pak. Tuh kan begitu. Ini ada yang ngumpat dan mencaci Pak Bahlil juga nih, menteri tertit gitu ya, kita sensor. Nanang Rohmana, perbaikan distribusi gas lewat desa-desa sampai ke warung-warung dan tepat sasaran. Oh iya, emang rencananya begitu awalnya. Bahlil B-nya apa? B-nya setelah A. Ada Sahwal, ini minta mundur aja menteri, gak becus. Wus, ini sudah emosi sepertinya ya kan. Harus menang ya. Ibu bertarung gak pernah kalah, selalu menang. Kalau ada potensi kalah, buat caranya bagaimana menang. Rumus itu gak boleh kalah. Cara apapun lakukan yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan yang penting jangan ketahuan. Ini menteri memang agak punya ini ya, potensi dan bakat blunder. Menteri yang satu ini. Ini sebelum pilkada, salah satu pidato Bahlil adalah tentang bagaimana dia meminta semua kadernya atau orang-orang di dalam barisan, ini kayak Kim ya. Kemudian tidak boleh kalah, semua harus menang, lakukan segala cara, upayakan gitu kan. Ini sempat pidatonya Bahlil ini diplesetin dan juga dipotong begitu. Ini seakan-akan memframing Bahlil itu adalah politisi yang bisa menghalalkan segala cara untuk kemenangan begitu. Padahal ada lanjutan yang di belakang tadi, asalkan jangan tabrak aturan kan begitu. Ini punya potensi blunder memang menteri yang satu ini. Pak Prabowo sebetulnya orang nggak puas kepada Anda. Tingkat kepuasan kepada Anda itu cuma 1%. Orang puas kepada Pak Jokowi tapi bukan kepada Anda. Oleh karena itu kalau Anda mau betul-betul puas oleh rakyat, betul-betul dikasih puas, Anda harus tampil sebagai Prabowo bukan sebagai Jokowi. Selama Anda tampil sebagai Jokowi, maka tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi jauh lebih tinggi daripada tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo. Jenjangnya jauh sekali, 80 berbanding 1. Sulit ini. Ini Ray Rangkuti menggunakan analogi yang agak sedikit cacat begitu ya. Kenapa saya sebut cacat begini? Pertama-tama dia membandingkan tingkat kepuasan Joko Widodo hasil survei Litbang Kompas sebelum Joko Widodo itu paripurna itu diangkat 80%. Kemudian saat Januari ada rilisan baru di pemerintahan baru yaitu pemerintahan Prabowo Gibran yang juga disurvei oleh Litbang Kompas. Itu kepuasannya 81%. Matematika bodohnya Ray Rangkuti ini menggunakan matematika bodoh. Kalau Jokowi itu punya 80% dan Prabowo itu masih 81%, dengan metode dan semangat keberlangsungan, itu bukan berarti 80 tadi modalnya Jokowi. Pak Prabowo cuma 1% aja. Ini narasi-narasi seperti ini, seperti yang kita bahas paling awal sekali, seperti isu bahwa Jokowi itu nyuruh Bahlil untuk ngerjain Prabowo dan sekarang ada Ray Rangkuti seperti ini. Kita akan mendengar bagaimana isu-isu memecah belah antara Jokowi dan Prabowo yang akan makin sering gitu. Karena makin kesini bukannya makin renggang, hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo justru makin akrab. Itu membuat beberapa orang tidak ngerasa nyaman gitu ya. Waduh, masih akrab aja nih. Padahal udah kita serang macam-macam isunya ya kan.
Reshuffle Bahlil, gara-gara kebijakan ngawur rakyat sengsara, rakyat menjerit, semua jadi berantakan dalam sekejap. Itulah suara-suara masyarakat kan teman-teman terkait kebijakan gas LPG 3 kg yang mirip kayak bom dan dilemparkan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mau kalian sekencang apapun minta Bahlil dipecat, dari opini gue ya Pak Bahlil ini punya bargaining yang kuat guys. Ya kita tahu bersama Bahlil ini salah satu bagian dari kabinet Raja Jawa yang digabung kembali dengan kabinet Pak Prabowo Subianto Merah Putih ini. Pertanyaannya satu, Pak Prabowo ini berani nggak mengevaluasi Bahlil atau bahkan sampai mereshuffle-nya? Sekarang jawabannya ada di tangan Pak Prabowo Subianto. Mulai dari Bahlil bikin kebijakan senyap-senyap sampai dipanggil DPR dan dipanggil Pak Prabowo langsung loh. Tapi kita tahu semua kalau orang ini bikin kebijakan tanpa sepengetahuan Pak Prabowo. Banyak yang bilang masa sih sekelas presiden nggak tahu kalau menterinya tuh bikin kebijakan kayak gini. Yaitu fakta dan realitanya teman-teman. Pak Prabowo ini orang yang selalu menegakkan integritas tinggi. Bahkan kalau kalian tahu kan gara-gara Pak Prabowo ini memangkas anggaran kementerian dan lembaga yang ini nih, siapa sih yang menjerit? Ya jelas para petinggi-petinggi kementerian lah yang ngerasa jalur-jalur mereka tertutup. Entah itu jalur korupsinya, dan sebagainya. Gue cukup salut dengan presiden kita yang dalam kurun waktu 100 hari kerja pertama udah berani ngambil tindakan kayak gini. Gak semua orang berani buat langsung mangkas anggaran APBN kayak gini teman-teman. Yang kalau nggak salah kan ada 16 ya. Bahkan banyak kan komenan-komenan netizen yang bilang, halah Bahlil mah emang sengaja mau bikin Prabowo jelek doang. Ya itu urusan mereka. Tapi yang perlu kita urus di sini teman-teman, Pak Bahlil ini bisa dibilang ambil resiko sangat besar tanpa kompromi dengan presiden. Dan tiba-tiba nyebar benih kebijakan yang akhirnya bikin masyarakat porak-poranda. Ya walaupun sekarang sudah kembali dengan beberapa kebijakan yang diatur kan. Sekarang kalau kita ngomongin Kementerian Merah Putih, kan katanya ada yang diem-diem aja tuh sampai nggak kelihatan kerjanya. Siapa tuh namanya? Natalius Pigai, Menteri HAM. Yang satu lagi ya ini, Pak Bahlil ini. Bikin kebijakan, nggak check and recheck balance-nya juga di lapangan. Poinnya kebijakan ini positif, sangat positif. Karena ingin memblokade jalur mafia gas buat beraksi. Tapi lagi-lagi minim survei dengan kehidupan masyarakat teman-teman. Menurut kalian gimana? Share pendapat. Menarik nih, karena sudah ada isu dan tagar serta suara-suara netizen meminta reshuffle Bahlil. Kalau menurut kalian seperti apa? Pantas gak sih menteri yang satu ini di reshuffle nih? Karena untuk urusan reshuffle kita mengacu ke Pak Jokowi ya, zaman-zaman Pak Jokowi dulu tuh gak sempet ada gonjang-ganjingnya, tiba-tiba aja ganti gitu. Kalau Pak Prabowo kan sempat negur dulu, Pak Bahlil dipanggil ke istana, ditegur, Mayor Teddy negur Menteri Desa, ya kan. Kemudian Gus Miftah yang jadi utusan presiden ditegur juga, ada teguran-teguran. Kalau zaman Pak Jokowi senyap, Anda nggak bisa kerja besok udah nggak bisa jadi ini, posisi menteri udah ganti gitu, bukan Anda lagi. Enaknya di Jokowi nggak kelihatan tegas tapi ganas gitu. Ketegasan itu dijawab dengan resapel, ganti. Dan dia nggak pernah meledak itu. Pernah ngomong banyak. Kan banyak korbannya dulu. Sudirman Said ya, yang berbeda, Riza Ramli. Pokoknya asal beda. Nggak perlu dia menggertak itu. Udah langsung. Hari Rabu pun. Kalau ini kan KKP ini aja. Ini sekarang berbeda dengan Prabowo. Ini kalau era Jokowi ini diberhenti. Karena beredar perintahnya Prabowo cabut. KKP-nya bilang tunggu dulu. Iya kan? Ini makanya orang melihat tampangnya brandnya ini demokratis, tapi hasilnya eksekusinya otoritarian. Gak ada diskusi, gak ada perdebatan, gak ada orang yang di era Pak Jokowi ada nggak terasa menteri yang beda pendapat. Hati-hati menterinya yang hati-hati. Begitu. Makanya sekarang kenapa jadi makin longgar, makin dimainin gitu. Bahkan muncul fitnah katanya Pak Bahlil Menteri SDM ini diperintah Pak Jokowi buat bikin Pak Prabowo kesel. Kok bisa narasi seperti ini muncul ya? Kalau komentar kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar ya.